Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah. Masya Allah. Lama tak ketemu dia. Saya bawa pondok lah. Yang pondok tu. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Hakim, sahabat beliau dan seluruh pecinta Al-Quran yang mudah-mudahan kita semua termasuk di bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH, beserta unsur pimpinan LPTG Provinsi Kalimantan Barat yang kami muliakan, para calon Dewan Hakim, para ustadz-ustadzah yang insya Allah semuanya adalah hasil dari pemikiran perenungan tim 9 yang mudah-mudahan pelaksanaan perhakiman MTQ 30 insya Allah semakin baik dan semakin paripurna. Hadirin rahimakumullah, perlu kami sampaikan dalam kegiatan ini, kami laporkan yang pertama kepada Pak Ketua Umum, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah SK Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, tepatnya nomor 935 tahun 2020 tentang penetapan Kabupaten Ketapang sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Yang kedua adalah SK Gubernur nomor 132 garis miring Kesra garis miring 2022 tertanggal 31 Januari 2022 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Berikutnya adalah ketiga, program kerja LPTG Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024. Yang kedua adalah maksud pelaksanaan kegiatan ini. Ada bermaksud kegiatan peningkatan SDM atau kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi Dewan Hakim pada MTQ ke-30 tahun 2022 adalah yang pertama, untuk mengingatkan tentang teknik-teknik perhakiman sekaligus mengupgrade ilmu pengetahuan kekinian yang berhubungan dengan perhakiman, khususnya perhakiman pada Musabaqah Tilawatil Quran maupun seleksi Tilawatil Quran. Yang kedua adalah mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada MTQ sebelumnya. Untuk tahun 2022 semoga tidak muncul masalah-masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah sebagai wadah silaturahim para calon Dewan Hakim yang kemungkinan sudah lama tidak bertemu, kemudian sudah tidak lagi berkomunikasi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, insya Allah silaturahim senantiasa terjalin secara ukhuwah Islamiyah yang harmonis bersama, insya Allah. Amin. Ketiga adalah peserta. Peserta pada kegiatan ini insya Allah berjumlah 138 dengan komposisi 14 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus LPTG Provinsi Kalimantan Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon Dewan Hakim, baik Dewan Pengawas, kemudian Dewan Hakim, Panitra maupun tim IT yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruangan aula Hotel Maestro ini dalam rangka pelatihan peningkatan kualitas dan kompetensi para Dewan Hakim, termasuk di dalamnya adalah Dewan Pengawas, Dewan Hakim, kemudian Panitra dan tim IT. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada Bapak semuanya dari seluruh daerah Kalimantan Barat. Dan ini adalah representasi keterwakilan
14 kabupaten kota LPTK, 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ini adalah representasi dari seluruh kabupaten se-Kalbar. Hadir semuanya, dan tentunya hadir ke sini dalam rangka niat kita bersama memaksimalkan ikhtiar kita dan memaksimalkan doa kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan MTQ yang ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2002 di Ketapang secara berkualitas dan martabat dan bermartabat. Ini bagian dari upaya atau ikhtiar kita kepada kita semuanya untuk menyamakan persepsi kita, tindakan kita nantinya dalam pelaksanaan kegiatan MTQ di Ketapang, yang insya Allah tidak akan lama lagi, kurang lebih sekarang tinggal 50 hari, hitung mundur. Kita sekarang tinggal 50 hari lagi, hitung mundur. Berarti besok insya Allah tinggal 49 hari. Dan nanti kita insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2022 di Ketapang. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini kita laksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kita, karena salah satu komponen penting dan strategis untuk kelancaran dan kesuksesan MTQ ini adalah Bapak sebagai Dewan Hakim yang akan memberikan penilaian dan menentukan juara-juara terbaik kita di Kalimantan Barat. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, kegiatan ini adalah sangat penting dan sangat strategis untuk kita mempersiapkan pelaksanaan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu kami sudah siapkan juga para narasumber yang menurut hemat kami hasil rapat pengurus LPTQ menunjuk dan memilih para narasumber kita, insya Allah adalah orang-orang yang mumpuni, berkompeten, dan insya Allah menguasai di bidangnya masing-masing untuk nanti bersama-sama Bapak sekalian untuk membicarakan dan mungkin memberikan informasi, dan mungkin nanti akan berdiskusi bersama-sama untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan tindakan kita nanti di dalam pelaksanaannya di Ketapang. Oleh karena itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya kegiatan kita yang insya Allah sangat singkat ini, hanya 2 hari, hari ini dan insya Allah besok, kita memaksimalkan kehadiran kita di tempat ini untuk bisa kita membuka hati dan pikiran kita untuk saling memberi dan saling menerima informasi, memberi masukan, usulan. Mari kita bersama-sama untuk bersinergi, bekerja sama dalam kebaikan. Jadi Pak, harapan saya pertemuan ini kita memaknainya adalah untuk bersinergi bersama-sama menuju kebaikan, adalah untuk tadi mewujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat yang telah kita usung selama 2 tahun terakhir ini, yaitu mulai sejak MTQ di Skadau, kemudian MTQ di Sintang, dan insya Allah nanti MTQ di Ketapang yang ke-30 kita juga masih tetap tagline kita usung adalah MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Nanti saya akan jelaskan pada saat nanti paparan untuk mengingatkan kita kembali. Oleh karena itu Bapak sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta atas kehadirannya untuk menghadiri undangan kami. Kemudian juga kami harapkan mari kita memaknai pertemuan kita ini, pelatihan kita ini, untuk kita bermusyawarah, bermufakat untuk mencari yang terbaik. Ya, Pak. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan, ya kita nanti mungkin ada nanti evaluasi masing-masing Bapak-bapak yang sudah sering mengikuti, paling tidak 2 tahun terakhir ini mengikuti sebagai Dewan Hakim, tentunya punya catatan-catatan, pengalaman-pengalaman yang mungkin kemarin yang bagus kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan, yang kurang bagus atau menjadi masalah
Mari kita sama-sama bahas sama-sama, mencari solusinya sama-sama. Di forum inilah, kita susun bersama-sama, bermusyawarah untuk mencari solusi. Apabila 2 tahun terakhir ini pelaksanaan kita di Skado maupun di Sinta ada masalah-masalah yang mungkin tidak bisa kita tuntaskan kemarin pada saat di Sinta, mari kita bicarakan di forum ini dan kita cari solusinya sehingga nanti pada saat insya Allah kita di Ketapang sudah tentunya lebih baik daripada 2 tahun terakhir ini. Kemudian sebagai Dewan Hakim terpilih 100 orang dari 7 juta orang. Jadi ini adalah bapak-bapak adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terhormat. Nah, mari kita jaga ini Pak ya. Jadi adalah jangan sampai ada kepribadian tidak tercela, ya. Memiliki sikap adil, memiliki kompetensi. Oleh karena itu Pak kita berusaha menempatkan. Sehingga kemarin itu Pak ada dari berapa 70 ya? Berapa Pak? Jumlah yang disuruh lewati 70 ya. Nah, artinya ada 6 orang yang tidak bisa kita akomodir. Ya Pak, usulan Kepala Kota dari sekian banyak itu ada 6 orang tidak bisa kita akomodir. Pada sana ada 6 orang. Karena pertama faktor kondisi kesehatan. Ya Pak ya. Artinya ada pertimbangan kesehatan menurut hemat kita ini tidak bisa maksimal cermat dan teliti untuk menilai kalau nanti ini kita pakai. Nah, jadi oleh karena itu kita mitigasi Pak. Kita tidak masukkan, tidak kita akomodir untuk Dewan Hakim. Pertimbangan kesehatan. Terus yang kedua juga ada pertimbangan kompetensi. Ada dia kompetensinya, tapi di situ banyak orang situ memenuhi syarat. Sehingga kita mana dari sekian banyak mana yang terbaik. Ini semuanya sudah baik Pak, urusan yang pasti baik. Tapi kita ingin lagi mencari yang terbaik. Dari sekian itu ada baik-baik, kita ambil yang terbaik. Sehingga tidak bisa tertampung dalam satu majelis. Maka mau tamu ini tidak kita gunakan. Kita mau geser ke tempat lain, dia tidak punya kompetensi itu. Misalnya ada kompetensinya diusulkan kabupaten kota, dia kompetensinya adalah Fahmi Syahril. Itu diusulkan seperti itu. Maka nggak mungkin kita geser ke tilawah atau ke hifzil Quran, nggak bisa. Karena kompetensinya tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga kota ini Pak kita drop. Jadi ada kurang lebih 6 orang yang tidak kita akomodir. Ya Pak ya. Mohon kalau nanti ada yang bertanya dari teman-teman Bapak mungkin diusulkan kenapa saya nggak masuk. Ya pertimbangannya itu Pak. Pertimbangan kesehatan dan kompetensi. Kemudian berikutnya memiliki reputasi yang baik sebagai Dewan Hakim, memiliki pengalaman sebagai Dewan Hakim. Oleh karena itu memang kita persyaratkan juga Pak. Usulan itu adalah orang sudah pernah jadi Dewan Hakim, minimal Dewan Hakim kabupaten kota. Ya Pak ya. Nah, apalagi kalau sudah berulang-ulang jadi provinsi ya tentunya itu memenuhi syarat. Kemudian berikutnya, Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib tunduk dan berpedoman pada kode etik. Nah, itu tadi Pak. Kode etik itu adalah pedoman tata laku, perilaku. Nah, pedoman berperilaku sebagai Dewan Hakim. Lanjut. Nah, saya mengingatkan Pak. Nah, jadi kode etik mengatur itu ada 6 kewajiban Dewan Hakim. Ini wajib nih Pak ya. Kalau wajib ini berarti kan hukumnya kalau nggak dilaksanakan berdosa nih. Ya. Nah, kewajiban pertama melakukan tugas penyidikan secara objektif Pak, ini objektif, tidak boleh subjektif. Mereka itu bapak-bapak nanti kan mungkin ada 9 orang, ada 12 orang. Nah, ini ya bisa menetralisir mungkin kalau ada yang sampai yang subjektif menilai. Jadi berikutnya kewajiban bertindak mandiri bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain Pak. Tolong ini bebas. Bapak-bapak ini memang asalnya dari kota Pontianak misalnya atau dari Kapuas Hulu. Bapak punya peserta dari Kapuas Hulu, punya peserta di Pontianak, maka harus bebas dari situ Pak. Lepaskan itu. Bapak sekarang sudah diangkat menjadi hakim provinsi. Coba ya. Jangan lagi melihat ke belakang, latar belakang, saya dari kota, nanti gimana ini? Tapi selama